Ya, baik. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Julius Dimastri dengan NIM 195214068 dan saya sendiri Bonaventura Dana Wicaksana dengan NIM 195214088. Di sini saya akan menjelaskan tentang microwave imaging. Microwave imaging adalah ilmu yang telah berevolusi dari teknik pendeteksian atau penempatan yang lebih lama untuk mengevaluasi objek yang tersembunyi atau tertanam dalam struktur atau media menggunakan gelombang elektromagnetik dalam rezim gelombang mikro. Jadi, microwave imaging ini termasuk salah satu metode NDT yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang dimana energi elektromagnetik itu merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur. Seperti contohnya panjang gelombang, frekuensi, amplitude, dan kecepatan. Dan gelombang mikro ini adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang super tinggi. Jika gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Dan jika benda tersebut adalah makanan, dan makanan tersebut menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut akan menjadi panas dan masak. Nah, proses ini biasa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu oven microwave. Dalam microwave imaging terdapat dua teknik. Yang pertama yaitu teknik imaging kuantitatif. Teknik imaging kuantitatif atau biasa dikenal sebagai metode hamburan terbalik, yaitu teknik memberikan listrik dan geometris parameter dari objek yang dicitrakan dengan menyelesaikan masalah inversi non-linear. Masalah inversi non-linear dikonversi menjadi masalah inverse linear dengan menggunakan perkiraan Born atau distorsi Born. Bagi kalian yang belum tahu perkiraan Born, jadi perkiraan Born adalah sebuah asumsi bahwa gerakan inti atom dan elektron dalam molekul dapat diperlakukan secara terpisah. Perkiraan ini banyak digunakan dalam kimia kuantum untuk mempercepat perhitungan fungsi gelombang molekuler dan properti lainnya untuk molekul besar. Kelemahan dari teknik ini adalah memerlukan biaya yang besar jika ukuran matriksnya besar dan padat. Lalu teknik imaging yang kedua adalah teknik imaging kualitatif. Metode imaging kualitatif merupakan suatu teknik menghitung profil kualitatif atau disebut sebagai fungsi reflektivitas atau qualitative image untuk mewakili objek tersembunyi. Teknik ini menggunakan perkiraan untuk menyederhanakan masalah imaging dan kemudian mereka menggunakan backpropagation atau disebut sebagai pembalikan waktu untuk mengkonstruksi profil gambar yang tidak diketahui. Contoh teknik imaging kualitatif yang populer ini adalah synthetic aperture radar, ground penetrating radar, dan algoritma migrasi jumlah gelombang frekuensi. Dalam sistem microwave imaging memiliki dua bagian, yaitu perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari sampel yang diuji, lalu software atau pasca pemrosesan. Nah, ini adalah sistem dari microwave imaging.
yaitu hardware-nya, dan juga post processing atau software-nya. Sistem kerja dari microwave imaging, yang pertama, antena pemancar mengirimkan gelombang elektromagnetik ke sampel yang diuji. Misalnya tubuh manusia untuk pencitraan medis. Lalu jika sampel hanya terbuat dari homogen yang meluas hingga tak terbatas, maka secara teoritis tidak akan ada gelombang elektromagnetik yang dipantulkan. Pengenalan anomali apapun yang memiliki sifat berbeda, misalnya listrik atau magnetik, dibandingkan dengan medium homogen yang menyerah, dapat mencerminkan sebagian dari gelombang elektromagnetik. Refleksi ini akan dikumpulkan dan diukur dengan antena yang sama atau penerima yang berbeda antena. Ketika antena selesai memindai seluruh area pengambilan sampel 1, dapat disatukan dengan mengumpulkan data di seluruh area pengambilan sampel dan memprosesnya secara bersamaan. Data yang terkumpul disebut data mentah dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak untuk diproses. Contoh pengaplikasian metode ini adalah untuk kebutuhan medis, contohnya ronsen. Yang kedua, untuk mengukur ketebalan dinding. Ketiga, radar. Keempat, untuk pengujian non-destruktif. Dan kelima, untuk mendeteksi cacat pada insulasi busa semprotan. Yang keenam, untuk mendeteksi korosi. Dan yang ketujuh, untuk mendeteksi kerusakan pada beton. Dan ini yang kedelapan, untuk mendeteksi senjata di pos penjagaan. Sistem keamanan ini menggunakan metode yang diturunkan dari teknik holografi gelombang mikro dengan menggunakan informasi fase dan amplitude direkam melalui bukaan 2 dimensi ke merekonstruksi gambar fokus target. Dan ini contoh prototype microwave imaging. This is our prototype microwave inline inspection robot, which is controlled by this LAGBI program. I'm going to start it up now. As you can see, it is scanning this non-metallic high-density polyethylene pipe for defects using microwave electrometry. On the front of the robot is a rotating scan head, which you can just about see here. It's got a microwave probe attached onto it, which it is rotating through 90-degree sweeps, one slice at a time. It is connected to this vector network analyzer, which sends a continuous microwave beam out of the probe and measures the reflections that come back. These defects, they vary the amount of microwave signal that is reflected back. That is how they appear on this scan image, which is developing right now. As you can see, it has already identified the larger hole and this horizontal notch as well, and it has just identified a smaller hole as well. What we've got lined up on the actual pipe is 4 holes and 4 notches. The notches are 1mm wide. This notch is 4mm deep, these two are 2mm deep, and that one is 1mm deep. The last hole here is 1mm in depth and 3mm in diameter, while the others are larger. As you can see, this has identified the vertical notch and the smaller hole up there. There are some artifacts on... Ya, demikian presentasi tentang microwave imaging. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.